Asal-usul manusia di bumi. Menurut teori evolusi manusia, mengatakan proses panjang perubahan manusia berasal dari nenek moyang mirip kera. Bukti ilmiah ini didasarkan pada ciri-ciri fisik dan perilaku yang dimiliki oleh nenek moyang mirip kera. Mengutip laman Smithsonian National Museum of Natural History, Amerika Serikat. Salah satu ciri manusia paling awal yang terlihat adalah kemampuan berjalan dengan dua kaki. Teori ini berkembang lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Baru pada 100.000 tahun terakhir, sifat manusia awal ditemukan telah menunjukkan ekspresi simbolis yang rumit, seperti seni dan keanekaragaman budaya. Asal manusia berdasarkan fosil yang ditemukan kemiripan dengan nenek moyang mirip kera ini bukan menunjukkan asal-muasal pasti manusia. Ilmuwan hanya menunjukkan serangkaian fosil yang ditemukan dan dicocokkan dengan kehidupan yang sudah ada pada masa itu. Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa manusia pertama kali berevolusi di Afrika dan sebagian besar evolusi manusia terjadi di benua itu. Hal ini didasarkan pada fosil manusia purba yang hidup antara 6 hingga 2 juta tahun lalu di mana seluruhnya berasal dari Afrika. Sebagian besar ilmuwan saat ini mengenali sekitar 15 hingga 20 spesies manusia purba yang berbeda. Namun, tidak semua ilmuwan setuju tentang bagaimana spesies ini terkait atau faktor apa yang memengaruhi evolusi dan kepunahan setiap spesies. Proses evolusi manusia melibatkan serangkaian perubahan alam yang menyebabkan spesies atau populasi organisme yang berbeda muncul, beradaptasi dengan lingkungan, dan kemudian punah. Ahli paleoantropologi dan mantan direktur Smithsonian Institution Museum of Natural Histories, Dr. Rick Potts menunjukkan beberapa bukti evolusi manusia yang berupa fosil dan artefak. Ia menjelaskan beberapa fosil yang berasal dari 2,5 juta tahun hingga 1 juta tahun lalu dan evolusi yang terjadi. Salah satunya bentuk fisik bagian tempurung otak yang membesar dan wajah yang mengecil. Menurutnya, bentuk fisik manusia modern sudah sangat berbeda dengan apa yang dimiliki manusia 2,5 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki tempurung otak yang kecil dan permukaan wajah yang besar dan miring. Jadi yang kita lihat adalah perubahan bentuk fisik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini ukuran otak dan ukuran wajah. Namun evolusi manusia berkembang tidak hanya perubahan bentuk fisik dari manusia purba hingga diri kita sendiri, tetapi juga perubahan perilaku, papar Dr. Rick Potts. Para ilmuwan mengklasifikasikan setiap spesies dengan nama ilmiah 2 bagian yang unik. Dalam sistem ini, manusia modern digolongkan sebagai Homo sapiens. Evolusi terjadi ketika ada perubahan materi genetik atau molekul kimia,
DNA yang diwariskan dari orang tua, dan proporsi gen yang berbeda dalam suatu populasi. Gen mempengaruhi bagaimana tubuh dan perilaku suatu organisme berkembang selama hidupnya. Inilah mengapa karakteristik yang diwariskan secara genetik dapat mempengaruhi kemungkinan kelangsungan hidup dan reproduksi suatu organisme. Evolusi tidak mengubah satu individu pun. Sebaliknya, itu mengubah cara pertumbuhan dan perkembangan yang diwariskan, kemudian melambangkan suatu populasi atau sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di habitat tertentu. Bagaimana manusia pertama muncul di dunia, menurut sains? Bagaimana manusia pertama berevolusi, dan bagaimana nenek moyang mereka, kakek buyut mereka, dan selanjutnya, adalah salah satu pertanyaan terbesar bagi para arkeolog. Narsis lagi membahas bagaimana manusia pertama muncul. Kita harus memahami dulu bahwa hampir semua makhluk hidup berkembang dari bentuk lain melalui proses evolusi. Misalnya, contoh kehidupan pertama di bumi diketahui berumur lebih dari 3,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan awal ini mungkin saja terbentuk dari mikroba kecil. Terlalu kecil bagi mata manusia yang hidup di bawah air di dunia yang sangat berbeda dengan saat ini. Saat itu, benua-benua masih terbentuk dan tidak ada oksigen di udara. Sejak masa tersebut, kehidupan di bumi telah berubah dengan drastis dan hadir dalam banyak bentuk. Lebih lanjut, sekitar 1 miliar tahun yang lalu selama pertengahan sejarah bumi, kehidupan di bumi tidak lebih dari lapisan lendir yang besar. Garis keturunan yang amat panjang semua manusia yang hidup sekarang masuk ke dalam spesies yang disebut Homo sapiens. Meskipun demikian, kita memiliki garis keturunan anggota keluarga yang panjang yang disebut hominin, yang sudah ada sebelum manusia modern, termasuk saudara manusia purba kita. Kerangka tertua Homo sapiens yang ditemukan sejauh ini berasal dari Maroko dan berumur sekitar 300.000 tahun. Nenek moyang kita ini mungkin tinggal pada waktu yang sama dengan anggota keluarga manusia yang lain, termasuk Neanderthal dan Denisovan. Para arkeolog telah lama memperdebatkan apa yang membuat manusia berbeda dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Pandangan Darwin dalam buku On the Origin of Species. Buku itu menjelaskan bagaimana berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik dan perilaku. Disimpulkan bahwa beragam organisme memiliki nenek moyang yang sama. Dan makhluk hidup telah berubah secara drastis sepanjang sejarah bumi. Namun manusia setara dalam kingdom animalia yang sama dengan kera.
Manusia juga masuk dalam kelas mamalia yang berarti hewan menyusui, dengan ordo Primata. Artinya, manusia hampir mirip kera, tapi bukan berasal dari kera. Dari Adam dan Hawa inilah manusia berketurunan dan mengalami evolusi dalam tingkat kecerdasan. Dikutip dari berbagai sumber, di antaranya dalam ajaran Islam. Adam dan Hawa adalah manusia sempurna yang diciptakan untuk menggantikan manusia prototipe sebelumnya seperti Cro-Magnon dan Neanderthal di Eropa. Dari Adam dan Hawa inilah manusia berketurunan dan mengalami evolusi dalam tingkat kecerdasan yang terus semakin tinggi sebagai anugerah Hyang Maha Kuasa. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur yang diberi bentuk. Kemudian kesempurnaannya meniupkan roh ke dalamnya dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, dan tingkat kecerdasan serta karakteristik yang tifak sama sehingga dapat berinteraksi sosial. Demikian sekilas asal-muasal manusia di bumi ini. Terbaca dari hasil penelitian para ilmuwan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemirsa. Sebagai akhir kata, mohon bantuan Anda untuk like, subscribe dan share. Terima kasih.